Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anissa Arif dengan NIM 1901061. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jenis bank dan kantor bank yang ada di Indonesia. Nah, sebelum memasuki ke pematerian klasifikasi jenis bank, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian bank itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, jadi udah pada tahu ya pengertian bank itu sendiri apa? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis bank. Di sini ada berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, serta berdasarkan statusnya. Nah, yang pertama nih, ada berdasarkan fungsinya. Bank dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, dan yang terakhir ada bank perkreditan rakyat. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini merupakan institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Nah, pasti di sini udah pada pernah lihat ya Bank Indonesia seperti apa, karena di setiap daerah itu pasti ada bank sentral. Nah, Selanjutnya ada tugas pokok bank sentral. Nah, tugas pokok bank sentral ada 2. Yang pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi itu bank sentral tadi seperti yang dijelaskan, bank sentral itu mencetak uang kertas nih supaya nilai rupiah itu stabil. Selanjutnya ada bank umum. Nih, ini ada pengertian bank umum. Menurut PBI nomor 9/7/PBI/2007, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada banyak ya kegiatan usahanya juga. Bank umum ini kegiatan usahanya yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua ada memberikan kredit, yang ketiga ada menerbitkan surat pengakuan utang. Nah, sebenarnya menurut OJK kegiatan usaha bank umum itu banyak ya, cuma yang ditampilkan cuma 3. Selanjutnya ada bank perkreditan rakyat. Nah, di sini Bank Perkreditan Rakyat itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, bank terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bank milik pemerintah, yang kedua bank milik swasta nasional, yang ketiga bank milik koperasi, yang keempat bank milik asing, dan yang terakhir bank milik campuran. Oke, sesuai namanya bank milik pemerintah, yaitu akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah pula, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintahan. Nah, contoh dari bank milik pemerintah ini ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain-lain. Pokoknya yang milik pemerintah. Selanjutnya ada bank milik swasta nasional. Sesuai namanya juga ya. Jadi, bank milik swasta nasional ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, seperti bank muamalat. Nah, pasti udah pada tahu ya bank muamalat. Dan yang ketiga ada bank milik koperasi.
Nah, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh Badan Hukum Koperasi seperti Bank Bukopin. Ada yang tahu tidak kepanjangan Bank Bukopin apa? Dan yang keempat dan kelima itu ada bank milik asing serta bank milik campuran. Nah, kalau bank milik asing itu merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan asing. Pokoknya tuh yang dari luar negeri deh, yang memiliki cabang di Indonesia. Nah, itu berarti termasuk ke bank milik asing. Dan yang terakhir ada bank milik campuran. Nah, namanya aja sudah campuran, berarti kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Wah, itu ada typo ya teman-teman, salah ketik. Selanjutnya ada dilihat dari segi status. Nah, kalau dilihat dari segi status, bank ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bank devisa, yang kedua ada bank non devisa. Nah, bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya nih, kita mau beli nih kan, mau beli barang dari luar negeri, import gitu ya. Nah, kita bisa nih transfer melalui bank devisa, karena bank devisa itu bisa transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler cekwe. Terus ada pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya, pokoknya yang berhubungan dengan ke luar negeri gitu ya. Dan selanjutnya ada bank non devisa. Kebalikan dari bank devisa, kalau bank non devisa ini merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi kita tidak bisa transfer ke luar negeri gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kegiatan operasionalnya nih. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua ada bank syariah. Udah pada tahu belum nih perbedaannya apa aja? Nah, jadi bank konvensional itu tuh kegiatan usahanya itu menerapkan sistem bunga. Nah, karena apa? Karena konvensional gitu ya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia itu menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, sementara menurut KBBI merupakan berdasarkan kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Sedangkan pengertian bank konvensional merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Nah, karena metode bunga itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada bank syariah kan. Jadi menerapkan metode bunga ini sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Nah, bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat seperti tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan seperti clearing, inkaso, kiriman uang, letter of credit, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam pula, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Nah, selanjutnya ada prinsip yang berlaku di bank syariah. Yang pertama itu ada prinsip mudharabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
Yang ketiga ada murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada prinsip ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir ada ijarah wa iktinah, yaitu pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Jadi bank syariah harus menerapkan kelima prinsip yang tadi. Setelah memahami mengenai klasifikasi jenis bank, kita akan memasuki materi mengenai jenis-jenis kantor bank yang ada di Indonesia. Sebelumnya, untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank, dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa yang ditawarkan dalam suatu cabang kantor itu sendiri. Nah, jadi bank itu terbagi menjadi beberapa cabang seperti itu. Yang pertama itu ada kantor pusat, yang kedua ada kantor cabang penuh, yang ketiga ada kantor cabang pembantu, dan yang terakhir ada kantor kas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada kantor pusat. Ya, namanya sudah pusat ya. Jadi semua kegiatan perencanaan sampai pada pengawasan itu terdapat pada kantor pusat. Nah, tapi kantor pusat ini tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank yang lain. Nah, jadi kantor pusat ini hanya mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Nah, kantor pusat dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor-kantor pusat tadi hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Jadi kalau misalnya ada nasabah nih, nasabah mau buka tabungan, nah itu tidak bisa ke kantor bank, kantor pusat maksudnya, maaf. Jadi kantor pusat itu hanya melayani cabang-cabangnya aja, seperti itu. Nah, yang kedua ada kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh ini merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa paling lengkap. Itu. Nah, dengan kata lain, semua kegiatan perbankan maksudnya ada di kantor cabang penuh. Dan biasanya kantor cabang penuh ini membawahi kantor cabang pembantu, gitu. Nah, selanjutnya ada kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu merupakan cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kantor cabang penuh, gitu ya. Nah, perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh itu dimungkinkan apabila memang cabang pembantu itu sudah memenuhi, gitu ya, sudah dinilai memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Nah, jadi tidak selamanya kantor cabang pembantu itu tetap jadi cabang pembantu terus, gitu. Jadi bisa naik ke cabang penuh. Tuh. Dan yang terakhir ada kantor kas. Nah, kantor kas ini merupakan jenis kantor bank yang paling kecil, di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Nah, biasanya tuh kantor kas itu kita bisa lihat nih dari mobil keliling gitu. Jadi sering juga disebut dengan kas keliling, seperti itu. Nah, penjelasan kita alhamdulillah sudah habis. Yeay. Jadi semuanya sudah pada mengerti ya, diharapkan sudah mengerti apa itu klasifikasi jenis bank, apa itu jenis-jenis bank, dan apa itu jenis-jenis kantor bank. Nah, diharapkan semuanya sudah mengerti. Demikian pemaparan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.